Kalau indikator bahagia itu harta, bukan jaminan. Kalau indikator bahagia itu paras yang cantik, bukan jaminan. Kalau indikator bahagia itu kekuasaan, bukan jaminan. Kalau indikator bahagia itu ketenaran, bukan jaminan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu ada iman dalam kehidupannya. Makin imannya kuat bunda, makin imannya yakin, makin Allah berikan kekuatan untuk bahagia dalam hidup bunda. Catat baik-baik bunda ya, bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Bahagia itu dekat dengan kita, ada dalam diri kita. Makin kita memahami siapa diri kita, makin bahagia hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita akan coba membahas judulnya ini. Jangan lupa bahagia. Memaknai bahagia menurut Al-Quran dan Sunnah. Jangan lupa bahagia, memaknai bahagia menurut Quran dan Sunnah. Baik, saya mau tanya. Setuju tidak kalau setiap manusia itu ingin bahagia dalam hidupnya? Setuju? Kalau saya bilang setuju jawab sepakat ya. Setuju? Kalau saya bilang setuju jawab sepakat. Setuju? Sepakat? Setuju? Sepakat? Siapa yang hidupnya makin hari ingin makin bahagia? Angkat tangan. Semua? Lihat ya. Saya nulis di sini. Bahagia adalah keinginan dan cita-cita semua manusia. Apapun profesinya, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun situasinya, apapun jenis kelaminnya, bagaimanapun pekerjaan dan kedudukannya, pasti semua orang ingin mendapatkan bahagia dalam hidupnya. Namun, jikalau dibagi dalam 4 diagram bunda, bahagia itu kan dibagi dalam 4 bagian. Ada orang yang bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Sebagai orang beriman, kita tahu ya bunda, bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia saja, tapi kita akan menyongsong kehidupan yang jauh lebih pasti dibanding kehidupan ini. Saya pernah sebutkan sebelumnya, setidaknya manusia akan hidup dalam 4 fase kehidupan. 1, al-hayatu fil arham, kehidupan di alam rahim. Dan kita semua sudah khatam, sudah selesai dengan kehidupan di alam rahim. Mana buktinya Ustadz? Ini buktinya. Sudah lahir segede alaihim semua gitu kan. Sudah lahir semua. Alam rahim tidak lama, hanya sebentar. Berapa maksimal? 9 bulan 10 hari. 40 minggu kalau dalam HPL orang yang hamil itu. Kemudian masuk fase yang kedua. Manusia akan masuk al-hayatu fid dunya, kehidupan di alam dunia. Ini belum fase terakhir, ini baru fase tengah-tengah. Setelah kehidupan selesai dunia, maka manusia akan masuk fase yang ketiga, disebut dengan al-hayatu fil kubur, kehidupan di alam kubur. Bunda saya akan cepat saja ya mengkajinya, biar kita masuk kepada materi intinya nanti. Setelah masuk di alam kubur, itu fase yang ketiga. Manusia akan masuk fase yang terakhir. Ini fase pamungkas. Namanya al-hayatu fil akhirah. Kehidupan di akhirat. 1, kehidupan di alam rahim. 2, kehidupan di dunia. 3, kehidupan di alam kubur.
4, kehidupan di akhirat. Hari ini Bunda sedang hidup di fase yang keberapa? Apa nama kehidupannya? Sebagai orang beriman kita paham bahwa hidup kita bukan di dunia, tapi ada ujungnya, yakni kehidupan akhirat. Sekarang kalau ada pilihan begini Bunda. Yang pertama ada orang yang bahagia dunia, sengsara akhirat. Yang kedua ada yang sengsara dunia, bahagia akhirat. Yang ketiga ada sengsara dunia, sengsara akhirat. Yang keempat ada bahagia dunia, bahagia akhirat. Kira-kira Bunda mau pilih yang mana? Yang 1, 2, 3, 4. Jadi mau 4. Apa yang mau 4 Ustaz? Mau bahagia dunia, mau bahagia akhirat. Orang banyak menjawab. Ketika ditanya pilihan, mau yang seperti apa? Dia akan menjawab bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi faktanya banyak orang yang hidup hanya sekedar bahagia di dunia, akhirat belum tentu dia dapatkan. Ustadz, mana buktinya? Banyak di antara kita yang menggunakan indikator-indikator lain untuk menunjukkan kebahagiaan. Setuju ya? Sok saya mau tanya, Bunda teh ngerasa bahagia dalam keadaan seperti apa? Hari ini Bunda bahagia atau tidak? Cius? Cius banget Ustadz. Ulangi ya. Ketika ditanya, banyak orang yang ingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat, tapi pada pelaksanaan kehidupannya, dia hanya sekedar ingin bahagia di dunia, tapi kemudian dia kadang-kadang tidak ingat bahagia di akhirat. Mana buktinya Ustadz? Lihat. Banyak di antara kita menggunakan 5 indikator ini untuk bahagia. 1, orang dikatakan bahagia kalau dia punya kekayaan. Jadi kalau Bunda tidak punya kekayaan, seakan-akan Bunda tidak bahagia. Banyak orang yang merasa bahagia dengan hartanya? Banyak. Banyak orang bahagia dengan hartanya? Banyak. 2, kekuasaan. Banyak orang yang mengejar kekuasaan dengan tujuan untuk bahagia. Popularitas, ketenaran. Banyak orang yang ingin terkenal, karena dengan terkenal kemudian dia akan banyak orang yang mengenal dia, sehingga menambah kekayaannya, kemudian dia menyangka akan bahagia. Banyak orang yang bahagia dengan cantiknya. Cantiknya. Jadi kalau nggak cantik nggak bahagia. Betul? Banyak orang yang bahagia dengan kesehatannya. Jadi kalau nggak sehat katanya nggak bahagia. Ada orang yang menyangka bahagia dengan kayanya. Ada orang yang menyangka bahagia dengan ketenarannya. Ada banyak orang yang menyangka bahagia dengan kecantikannya. Ada orang yang menyangka bahagia dengan kekuasaannya. Ada orang yang menyangka bahagia dengan kesehatannya. Nanda mau sampaikan, Bunda, jikalau itu indikatornya, maka Bunda sampai kapanpun tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ustadz Hilman, mana buktinya? Saya tunjukkan kepada Bunda ini gambar ya. Yang pertama ada Adolf Merkel. Bunda tahu Adolf Merkel siapa? Tahu tidak? Nah, tahu tidak? Baik. Kalau tidak tahu jawab wallahu a'lam ya. Tahu tidak? Kenal? Tahu aja enggak ya? Gimana kenal? Adolf Merkel ini seorang pengusaha Bunda, kayaknya luar biasa. Dibanding kita mah barangkali mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi Bunda tahu meninggalnya dengan cara apa? Masya Allah. Meninggalnya dengan cara menubrukkan tubuhnya melalui kereta api yang berjalan. Kalau harta ukuran kebahagiaan, kita bisa lihat si Merkel ini punya hartanya banyak, tapi mengakhiri kehidupannya dengan menabrakkan badannya dalam kereta api. Berarti harta bukan ukuran kebahagiaan. Banyak orang yang punya harta tidak bahagia? Banyak. Contohnya ini. Tapi yang kedua, banyak orang yang tidak punya harta kemudian bahagia? Banyak. Bunda kan?
Bunda bahagia kan ya? Ustadz, saya mah kalau lihat rumah gak gede-gede amat Ustadz. Paling 10 kamar Ustadz. Tapi Bunda bahagia. Sok, ada yang berangkat ke sini pakai mobil sendiri ada? Ada. Ada yang pakai motor? Ada. Ada yang naik kendaraan umum? Bahagia? Sampai juga? Bedanya apa dengan yang lain? Sama aja kan? Paling beda make up aja luntur. Ya itu aja sederhana. Lainnya sama nyampe juga kok. Setuju kira-kira? Harta bukan ukuran kebahagiaan. Yang kedua, Vargas, Gianluigi Vargas. Bunda tahu siapa beliau? Presiden Brazil. Bunda tahu meninggalnya seperti apa? Bunda, Vargas, Presiden Brazil, punya kekuasaan paling tinggi. Itu yang kita cari selama ini, kita yang tunggu-tunggu selama ini. Bunda tahu beliau wafatnya dengan keadaan pistolnya ditembakkan ke dalam kepalanya. Stres, frustasi, pusing. Ternyata kekuasaan bukan indikator kebahagiaan. Sampingnya, siapa Bunda? Marilyn Monroe. Di sini ada saudaranya? Bukan. Oh, saudaranya, udah ada yang ngaku saudaranya. Ayana Cek Lin. Coba Bunda, Marilyn Monroe tuh cantiknya nggak kurang gimana coba. Dulu kalau yang zaman, bukan zaman saya ya, zaman Bunda kan ya. Kalau saya kan nggak ketemu sama saya kan ya, nggak ketahuan. Saya tahu aja di internet. Dulu katanya Marilyn Monroe tuh cantik sekali. Kemudian lagunya sangat hits sekali. Setiap lagu barat yang dinyanyikan oleh dia pasti akan meledak. Setiap film yang kemudian dia yang menjadi artisnya pasti kemudian meledak. Tapi Bunda tahu meninggalnya seperti apa? Masya Allah. Meninggalnya pun dalam keadaan bunuh diri. Bahkan ada yang menyebutkan bunuh dirinya dengan cara menggantungkan kepalanya. Cantik Bunda. Bunda teh kan pengen cantik selama ini teh. Bunda gak usah cantik karena Bunda sudah dari sanonya cantik duluan. Ya. Dan yang membuat kita tidak cantik, catat baik-baik. Yang membuat perempuan tidak cantik karena perempuan seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain. Setuju nggak? Halo, setuju tidak? Jadi Bunda teh sudah cantik dari sononya, kata suaminya. Kata yang lain belum tentu. Dari sananya sudah cantik. Yang membuat kita tidak cantik, merasa tidak menarik, karena kita membandingkan dengan orang lain. Dan catat baik-baik. Sampai kapanpun ketika Bunda membandingkan dengan orang lain, maka selalu melihat kekurangan dalam kehidupan kita. Lihat hidung kita, nggak bilang pesek, kurang mancung. Lihat kemudian badan kan, gimana namanya? Bukan gendut, ya. Kebanyakan makan. Kemudian Bunda lihat punya orang memeni bagus, stres Bunda. Sok saya mau tanya, Bunda teh kalau dandan cantik buat siapa sebenarnya teh? Suami siapa? Halo, jujur ini mah. Suami saya, suami orang lain. Mana buktinya Ustadz? Nah, hari keluar rumah meni luar biasa gayanya. Hari di dalam rumah meni luar biasa, nggak jelasnya kan begitu. Jadi kalau saya tanya teh Bunda teh cantik buat siapa? Buat suami Bunda atau buat suami orang lain? Tapi nggak apa-apa, itu sifat perempuan ya, ingin dilihat lebih baik. Saya juga sama Bunda. Kalau istri saya nanya sama saya misalnya, ayah, Bunda bagusnya pakai kerudung warna apa? Kan suka nanya gitu ya, kalau kondangan. Terus dia kasih pilihan, biru atau merah gitu. Terus saya jawab, saya senangnya kan merah ya. Saya bilang, Bunda bagusnya warna merah. Apa kata istri saya? Enggak ayah, biru juga bagus. Katanya, nanya, jawab sendiri. Ya enggak apa-apa. Dan itu masih sifat perempuan kan ya. Dan Bunda tahu setengah jam berselang tiba-tiba dia keluar kamar. Pakai kerudung warna kuning coba. Birunya enggak ada, merahnya enggak ada. Itu perempuan Bunda.
Dan perempuan mah hebat Bunda. Saya punya rumus sekarang. Kalau hidup kita makin mau bahagia, prinsipnya satu. Perempuan itu tidak pernah salah. Catat baik-baik. Setuju ya? Saya tuh catat banget gitu. Kalau hidup kamu mau bahagia wahai laki-laki, catat rumusnya. Perempuan tidak pernah salah. Kenapa Ustadz? Nggak salah aja perempuan mah. Sen kiri belok kanan, nggak masalah. Udah itu udah begitu dah itu. Jangan marahin, jangan ngebentak, udah itu rumusnya pokoknya ya. Ada suami yang komplain sama saya, Ustadz Hilman, enggak kok. Istri saya tuh kalau belanja boros ngabisin uang. Saya jawab, bukan salah suami, bukan salah istri, tapi salah kita. Karena tidak bisa memberikan uang jajan yang banyak buat istri kita. Setuju Bunda? Ada suami yang mengeluh, Ustadz Hilman, istri saya disuruh pakai jilbab belum mau. Saya bilang, bukan salah istri bapak, tapi yang salah bapak kurang wibawa di depan istri bapak. Rumusnya satu, perempuan tidak pernah salah. Dan rumus yang kedua, lelaki selalu salah. Gak usah diperpanjang lagi, udah gitu begitu. Maka kalau saya Bunda, kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Udah, terjemahkan aja itu sendiri. Mau beli ini nggak boleh, susah, udah minta maaf aja. Beli dulu, minta maaf belakangan. Mau pergi ke sini nggak boleh, ya udah pergi dulu, minta maaf belakangan. Mau nambah, minta maaf. Tuh kan, udah seuzon dulu kan. Nambah apa ini teh yang jelas. Mau nambah sekolah kan, mau nambah penghasilan, boleh kan ya? Boleh. Nambah yang lain boleh? Apa yang lain? Bunda, semua yang datang dalam hidup kita itu rezeki, betul? Rezeki itu rumusnya semakin kita memberi, maka semakin ditambah oleh Allah. Harta Bunda rezeki bukan? Banyak memberi. Senyum Bunda, rezeki banyak senyum. Suami Bunda, rezeki bukan? Bunda, Michael Jackson. Tahu Michael Jackson? Kenal? Di mana kenalan? Bunda, Michael Jackson nggak terkenal gimana Bunda? Dikenal. Semua orang tenar, tahu, famous. Tapi Bunda tahu meninggalnya dengan cara apa? Masya Allah, overdosis. Obat diminum terlalu banyak, kemudian meninggal. Nanda mau sampaikan, harta bukan ukuran menjadi kebahagiaan. Karena Adolf Merkel pun seorang pengusaha yang hartanya banyak, meninggal dengan cara yang tidak baik. Vargas, kekuasaan tinggi seorang presiden, bukan ukuran kebahagiaan. Karena presiden pun kemudian dia meninggalnya dengan cara bunuh diri. Marilyn Monroe cantik. Cantik bukan ukuran kebahagiaan. Karena meninggalnya pun bunuh diri. Michael Jackson, tenar, terkenal. Bukan ukuran kebahagiaan. Karena meninggalnya pun dengan cara overdosis. Maka Ustadz Hilman, terus gimana rumusnya? Catat baik-baik. Bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukan ditentukan oleh seberapa kaya, oleh seberapa tenar, oleh seberapa cantik, oleh seberapa kuasanya, oleh sebagaimana baiknya dia sehat, bukan. Tapi yang membuat kita bahagia karena kita mampu melihat diri kita sendiri. Ini kan konsepnya psikologis banget Bunda. Nanti kita akan lihat dalam Al-Quran. Sebenarnya seperti apa sih Islam mengajarkan kita untuk bahagia. Bisa jadi kita tidak bahagia dalam hidup. Karena kita tidak menggunakan indikator-indikator Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang sebagaimana hidup yang bahagia itu. Ustadz Hilman, kalau manusia tidak punya kepastian untuk bahagia, siapa yang pasti akan bahagia? Manusia yang pasti bahagia itu
adalah dia yang masih ada iman dalam hidupnya. Orang kaya tadi, Adolf Merkel kemudian bunuh diri walaupun dia kaya, karena ketika dia kaya tidak menggunakan landasan iman dalam kekayaannya. Marilyn Monroe cantik, tidak salah dengan cantiknya, tapi yang menjadi masalah saat tidak melibatkan iman dalam kecantikannya. Orang terkenal tidak salah dengan ketenarannya, tapi yang salah saat dia tidak menggunakan standar iman dalam ketenarannya. Orang yang kekuasaannya tinggi tidak salah kemudian dia mengejar kekuasaan, tapi yang menjadi salah saat dia tidak melibatkan iman dalam kekuasaannya. Bunda, sekarang Bunda punya rumah, sekarang Bunda punya kendaraan, sekarang Bunda punya bisnis, sekarang Bunda punya usaha. Tidak salah punya semuanya, tapi menjadi salah kalau kemudian Bunda menghilangkan iman di dalamnya. Lupa, Bunda mencintai suami Bunda, silahkan mencintai suami Bunda. Tapi ingat, ketika mencintai suami Bunda, libatkan iman kepada Allah saat mencintai suami Bunda. Jadi ketika Bunda mencintai dunia ini, bukan semata-mata karena Bunda cinta dengan dunia itu, tapi karena Bunda mencintai Allah sehingga Allah datangkan kecintaan kepada dunia itu. Saya mau tanya, boleh nggak kita mencintai harta itu Bunda? Jawab yang kompak, boleh tidak? Boleh. Mencintai harta boleh, tapi jangan menjadikan cinta kepada harta melupakan kita cinta kepada Allah. Boleh. Sok saya mau tanya, Islam itu Bunda mengajarkan kaya atau mengajarkan miskin? Yang kencang jawabannya, mengajarkan kaya atau miskin? Islam itu Bunda mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kaya. Saya mau tanya, lebih baik mana? Kaya syukur atau miskin sabar? Yang kencang, kaya syukur, miskin sabar? Baik. Yang benar yang ketiga. Orang yang kaya sabar. Ustadz, lebih bagus kaya syukur. Iya, orang kaya memang harus bersyukur. Ustadz, lebih bagus miskin sabar. Atau udah miskin. Apalagi yang harus dia perjuangkan kecuali kesabaran. Yang paling bagus orang kaya sabar. Dia punya harta, bisa buat maksiat, bisa. Tapi kemudian dia milih gak maksiat. Hartanya ada. Dia bisa maksiat, bisa. Tapi dia sabar untuk tidak maksiat. Kesempatannya ada, korupsinya bisa. Mengambil hak orang lain bisa, zolim bisa. Mati lampu? Gak apa-apa. Jadi, bahkan kalau kita lihat Bunda, Rasulullah itu kaya atau miskin? Punten ya, kalau banyak yang beredar di luar sana, Ustadz Hilman, Rasul itu miskin kok. Kalau tidur di atas bantalnya dari bebatuan, rumahnya dari dedaunan pelepah kurma misalnya. Tidak Bunda, Rasul itu kaya tapi hidupnya sederhana. Beda sama kita. Kalau kita gimana? Gak kaya-kaya banget sih, yang penting gengsi ya kan ya. Rasul gak begitu, kaya hidupnya sederhana. Mana buktinya Ustadz? Masya Allah. Kalau boleh saya gambarkan Bunda, Rasul itu sudah mulai ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib di usia 9 sampai 12 tahun. Itu baru ikut.
Nggak ngapa-ngapain Ustadz, tidak, ikut aja, ikut aja. Kalau bahasa kita mungkin magang. Kalau dalam bahasa profesional tuh internship, magang. Usia berapa tadi? 9 sampai 12. Naik lagi, usia 12 sampai 17. Rasul sudah mulai ikut dagang, ngejualin barangnya Abu Thalib. Jadi kalau tadi ikut dagang saja, kalau 12 sampai 17 dia ikut dagangnya sampai kemudian dia bantu jualannya. Masya Allah bunda, di usia 17 tahun itu Rasul sampaikan kepada pamannya Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, aku melihat usiamu tambah sepuh, badanmu tambah kemudian tua. Maka izinkan pamanku, aku ingin melanjutkan daganganmu, biar engkau tinggal saja di rumah, biar aku yang menggantikan. Bunda, Rasul itu tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Rasul yang kondisi ekonominya paling miskin dan anaknya paling banyak. Kebayang kira-kira? Kondisinya paling miskin, anaknya paling banyak. Kalau bunda jadi Rasulullah Muhammad ketika itu, nebeng di rumah paman kita yang anaknya paling banyak, kondisinya paling miskin, kira-kira enak atau enggak enak? Ustadz, kenapa Rasul enggak milih paman yang lain? Ada Abu Sufyan, itu pamannya juga. Ya. Ada mungkin dikenal dengan Abu Jahal, itu semua. Ada Abbas, itu pamannya Rasul dan lebih kaya dibanding Rasul. Tapi Rasul memilih untuk tinggal bersama pamannya Abu Thalib yang kondisi ekonominya paling miskin, anaknya paling banyak. Bahkan diceritakan bunda, satu ketika itu pamannya Abu Thalib membawa banyak makanan ketika berdagang, kemudian makanannya disimpan di tengah meja. Masya Allah, saat makanan itu di tengah meja, Rasul malah diam di pojokan. Sampai Abu Thalib bertanya, ya Muhammad, kenapa engkau enggak ambil, ini makanan banyak di meja? Apa jawaban Muhammad? Apa jawaban Rasulullah Muhammad? Kata Rasulullah Muhammad SAW, wahai pamanku, mana mungkin aku bisa mengambil makanan, sedangkan kakak-kakakku masih banyak, dan aku di sini hanya nebeng, hanya numpang saja. Kalaupun aku akan mengambil makanan, aku akan tunggu kakak-kakakku selesai mengambil makanan, baru aku ambil. Kalau masih ada sisa, aku ambil makanannya. Kalau sudah habis, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayang bunda ya, tinggal bersama pamannya yang paling miskin, anaknya paling banyak. Sampai di usia 17 tahun Rasul bilang kepada pamannya, wahai pamanku, kalau sekarang tubuhmu sudah mulai sepuh, badanmu sudah mulai tidak kuat, izinkan aku yang berdagang sekarang. Apa kata pamannya Abu Thalib? Wahai Muhammad, apakah engkau bisa? Kata Rasulullah, wahai pamanku, aku sudah bertahun-tahun ikut dagang denganmu. Aku tahu kemana area dagangmu. Aku tahu bagaimana cara berdagang itu. Maka izinkan aku tahu di mana engkau mengambil barang. Masya Allah. Maka dikasihlah alamat tempat Abu Thalib mengambil barang. Dikasih kartu nama, dikasih akun Instagramnya. Kalau sekarang gitu. Wahai Muhammad, silakan kau datang ke sini. Dan Masya Allah, ternyata alamat yang dituju itu siapa? Masya Allah, Khadijah binti Khuwailid. Seorang perempuan, ya, janda. Masya Allah, Khadijah itu 2 kali menikahnya. Jadi dengan Rasul itu pernikahan yang ketiga. Punya anak 2. Tapi disebutkan dalam sebuah riwayat, seandainya semua perempuan kota Mekah itu dikumpulkan, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan kecantikan Khadijah. Saking cantiknya Khadijah. Ustadz, apakah Khadijah cantik fisiknya? La. Khadijah itu bukan jamilun, bukan, tapi jamalun. Apa itu? Kalau kecantikan fisik itu biasa. Dengan Aisyah, lebih cantik Aisyah. Tapi yang Khadijah miliki adalah kecantikan inner beauty kalau bahasa kita sekarang. Jadi inner beauty itu gimana ya? Tahu ya bunda inner beauty ya? Enggak cantik sih, tapi enak aja dilihatnya. Kayak bunda nih kan, enggak cantik sih gitu. Ya, tapi enak aja dilihatnya gitu. Ya. Kemudian
Saya gambarkan kepada Bunda ya. Bunda, Rasul itu ketika berdagang 17 tahun itu Rasul sampaikan kepada pamannya Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, biarkan sekarang aku yang menggantikan engkau berdagang. Apa kata pamannya Abu Thalib? Wahai Muhammad, silakan engkau datang ke tempat saudagar kaya ini, seorang perempuan tadi yang disebutkan, kemudian ambil barang di sana. Masya Allah Bunda, ketika Khadijah itu menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru pandangan pertama Khadijah langsung terpesona ketika melihat Muhammad. Ustadz, terpesona gimana? Ya, walaupun melihatnya dari jeruji-jeruji gitu Bunda, kecil. Jadi nggak ngelihat begini, enggak. Ada tempat yang kalau orang ambil barang itu ada jeruji kecilnya. Masya Allah Bunda, di perjalanan dagang pertama Rasul itu luar biasa Bunda. Dari sekian banyak orang yang mengambil barang, ternyata omset dagangan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW kepada Khadijah itu melebihi semua omset pedagang-pedagang senior lainnya. Jelas kira-kira ya? Dari sekian banyak yang dagang, kemudian Rasul berdagang, mulai berdagang. Perjalanan pertama itu membuat semua terkaget. Kenapa? Karena Rasul dagangnya paling banyak di antara semua. Sampai Khadijah curiga. Kemudian mengutus sahabatnya bernama Maisarah. Maisarah itu laki-laki perempuan? Baik, salah, laki-laki Maisarah itu. Banyak yang mengira karena namanya Maisarah kemudian itu perempuan. Itu laki-laki Bunda. Masya Allah, kemudian Maisarah itu mengikuti dagangnya Rasul. Kok bisa sih? Rasul itu dagangnya kayak gimana? Omsetnya paling tinggi, untungnya paling banyak, mengalahkan semua pedagang lain. Masya Allah, ternyata Rasul itu dagangnya ada 3 rumus. Apa itu? Jauh, banyak, lama. Itu dagangnya Rasul. Jauh, banyak, lama. Rasul tuh dagangnya dibanding yang lain lebih jauh. Rasul tuh dagangnya dibanding yang lain lebih banyak. Rasul itu dagangnya dibanding yang lain lebih lama. Ustadz, gimana gambarannya? Rasul itu begini gambarannya. Kalau Rasul, kalau kita ambil barang di Jakarta, kemudian jual di Bandung. Di Bandung, habis barang Jakarta, ambil barang Bandung, kemudian jual di Semarang. Di Semarang, jual barang Bandung, habis barang Bandung, ambil barang Semarang, jual di Surabaya. Di Surabaya, jual barang Semarang, habis barang Semarang, ambil barang Surabaya, jual di Madura. Masya Allah. Kalau yang lain dagangnya, ambil di Jakarta, jual di Bandung, habis di Bandung, balik lagi ke Jakarta. Jelas kira-kira? Dari Mekah, kemudian dijual ke Madinah, kemudian sampai ke Yaman, dari Yaman kemudian ke Lebanon, kemudian naik ke Libya, sampai ke Mesir semua, baru pulang. Dan yang paling hebat, Bunda, dan yang paling hebat, Rasul itu setiap pulang dari dagang pasti mampir ke makam orang tuanya. Kalau bahasa kita begini, Rasul itu kalau habis dagang, habis beraktivitas, habis usaha, pasti mampir ke makam orang tuanya. Kalau bahasa kita begini, kalau sudah dapat sesuatu dari usaha kita, pasti nyisihin buat orang tua kita. Kan gitu kira-kira tafsirnya kalau sekarang. Bukan untuk dirinya dulu, tapi untuk orang tuanya. Masya Allah Bunda, di usia 25 tahun, di saat pedagang lain yang senior itu belum mampu menunjukkan omset yang besar untuk Khadijah, tapi Masya Allah, Rasul mampu memberikan omset yang paling besar. Sampai Khadijah pun tertarik kepada Rasulullah SAW, maka menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, aku sedang mencintai seorang laki-laki. Kemudian Abu Thalib bertanya, man huwa, siapa dia? Kata Abu Thalib, siapa dia? Khadijah menjawab, laki-laki itu adalah Muhammad
bin Abdullah. Abu Thalib kaget. Kenapa engkau mencintai Muhammad bin Abdullah? Bukankah dia hanya seorang pedagang biasa, laki-laki biasa, dan lain sebagainya? Kata Khadijah, tidak. Aku terpesona kepadanya dengan sifat sikap yang dimilikinya. Salah satunya Al-Amin, jujur. Maisarah menceritakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, Muhammad itu kalau berdagang, Masya Allah jujurnya, Masya Allah etikanya, Masya Allah adabnya. Salah satu etika dagang Rasul adalah menyebutkan modalnya, baru meminta untungnya dari pembelinya. Jadi kalau jualan kacamata misalnya bunda, berapa itu kacamata? Ini kacamata, aku ambil modalnya sekian, silakan untungnya engkau mau ambil berapa buat saya. Sekarang ada nggak kira-kira orang yang jualan begitu bunda? Kalau ada Rasul banget itu. Kalau ada Rasul banget. Masya Allah, ketika disampaikan permohonan rasa Khadijah kepada Muhammad, kemudian Abu Thalib sampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, ada seorang perempuan yang mencintaimu, dia mengharapkan dirimu meminangnya, melamarnya, menikahinya. Kemudian Muhammad bertanya, siapa wahai pamanku perempuan itu? Kemudian Abu Thalib menjawab, perempuan itu adalah saudagar kaya, tempat engkau mengambil barang dagangan selama ini. Kaget kan? Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Apa jawaban Muhammad? Enggak mungkin katanya. Bukankah Khadijah seorang perempuan kaya? Bukankah Khadijah seorang perempuan saudagar? Harusnya bukan dengan saya. Tadi saya sebutkan di awal, kalau semua perempuan Mekah disatukan, dikumpulkan, maka tidak akan ada yang mampu menandingi kecantikan Khadijah. Saking luar biasanya. Tapi tidak. Khadijah mencintai Rasul bukan karena harta yang dimilikinya, bukan karena wajahnya, tapi karena karakternya. Bunda, saking kayanya Rasul, saat melamar Khadijah, saat meminang Khadijah, maharnya 100 unta merah betina. Ustadz Hilman, berapa itu angkanya? 1 unta merah betina itu, kalau digambarkan hari ini bunda, ya, harganya seperti harga mobil HR-V tipe S. Ustadz hafal sales mobil? Bukan, kira-kira ya. Harganya 285 juta 1 unta merah betina. 285 juta. Tadi Rasul berapa ngasih maharnya? 100 unta merah betina. Berarti kalau dikalikan 100 berapa? 2,85 miliar. Saya mau tanya, kalau bunda datang calon mantu menjanjikan mahar 2,85 miliar, diterima banget kira-kira. Mungkin kata bunda, cepet-cepet sekarang kalau bisa. Jangan nanti. Coba bunda, kalau 2,8 miliar daftar jadi yang kedua, mau atau enggak kira-kira? Mikir dulu katanya. Masya Allah. Bunda, tadi saya lagi cerita bahwa orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu harus kemudian dia punya harta. Tapi kecintaan kepada hartanya jangan mengalahkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uthman bin Affan, kaya bunda. Masya Allah. Sampai sekarang wakafnya itu masih ada. Dan bunda tahu, di antara yang membuat Uthman bin Affan bisa masuk surga, salah satunya karena dia punya harta diamalkan dengan cara yang baik. Bunda pernah dengar mungkin Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha yang kaya luar biasa. Saat hijrah ke kota Mekah, dia tinggalkan semuanya. Rumahnya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, kekayaannya ditinggalkan, usahanya ditinggalkan. Sampai orang nanya, Abdurrahman bin Auf, engkau gila ya meninggalkan semuanya demi hijrah? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya, aku yakin ketika aku memilih jalan Allah bersama Rasulullah pasti diganti. Bun, saking kayanya Abdurrahman bin Auf, ketika di Madinah pun penduduk kota Madinah hafal, tahu kalau Abdurrahman bin Auf itu kaya di Mekah. Maka ketika sampai di Madinah ditawari oleh penduduk kota Madinah, wahai Abdurrahman bin Auf, karena aku tahu waktu di Mekah engkau orang kaya, silahkan engkau pilih. Mau ladang yang mana, mau rumah yang mana, mau perempuan yang mana. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? La,
kalaupun aku mau jadi orang kaya, dzulluni ala suq, tunjukkan saja kepadaku di mana pasar, di mana tempat jualan. Bunda, setahun kemudian yang awalnya Abdurrahman bin Auf pindah tidak membawa apa-apa, Masya Allah. Setahun kemudian Abdurrahman bin Auf jadi orang paling kaya di kota Madinah. Tapi ada yang lain Bunda, Qorun misalnya. Bunda tahu Qorun? Kenal? Di mana kenalan? Hebat. Bunda, Qorun hartanya kaya banyak, tapi mohon maaf masuk ke dalam neraka dengan hartanya. Saking cinta dengan hartanya, menumpuk harta, datang gempa, Masya Allah. Kemudian hartanya mengubur badannya sampai kemudian dia meninggal dengan harta yang dia tumpuk selama ini. Sa'labah, pernah dengar Sa'labah Bunda? Masya Allah. Sa'labah itu Bunda, kalau ke masjid datangnya duluan, pulangnya duluan. Ketika ditanya oleh Rasul, wahai Sa'labah, kenapa cepat-cepat engkau pergi dari masjid? Apa jawaban Sa'labah? Aku harus gantian selendangku dengan istriku. Jadi gantian selendangnya. Sampai kata Rasul, apa yang bisa aku bantu untukmu? Kata Sa'labah, ya Rasulullah, berikan aku bantuan agar aku bisa punya modal untuk berdagang. Dikasihlah seekor kambing Bunda. Masya Allah. Dari kambing 1 jadi 2. Dari 2 jadi 4. 4, 8. Masya Allah sampai ratusan. Sudah sampai ratusan, Sa'labah nggak nongol di masjid, nggak nampak di masjid. Ditanya sama Rasul, aina Sa'labah? Di mana Sa'labah? Apa jawaban yang lain? Sa'labah sedang sibuk dengan kambingnya. Maka Sa'labah dipanggil, ditanya, wahai Sa'labah, kenapa engkau nggak mau ke masjid? Kata Sa'labah, ya Rasul, aku sibuk dengan kambingku. Kalau aku tidak ada, kambingku akan mati, usahaku akan hancur. Apa kata Rasul? Wahai Sa'labah, bukankah engkau dulu meminta kepadaku untuk diberikan kambing? Sekarang Allah berikan harta. Tapi ingat, jangan membuat hartamu itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta boleh kita cintai, tapi jangan membuat kecintaan kita kepada harta membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, sayang kita belum bedah ayat dalam Al-Quran tentang makna kebahagiaan itu seperti apa. Cuman yang jelas tadi saya sampaikan di awal, bahwa kalau indikator bahagia itu harta, bukan jaminan. Kalau indikator bahagia itu paras yang cantik, bukan jaminan. Kalau indikator bahagia itu kekuasaan, bukan jaminan. Kalau indikator bahagia itu ketenaran, bukan jaminan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu ada iman dalam kehidupannya. Makin imannya kuat Bunda, makin imannya yakin, makin Allah berikan kekuatan untuk bahagia dalam hidup Bunda. Catat baik-baik Bunda ya, bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Bahagia itu dekat dengan kita, ada dalam diri kita. Makin kita memahami siapa diri kita, makin bahagia hidup kita. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Bunda menyebutkan 3 tanda orang yang bahagia. 3 tanda orang yang hidupnya makin bahagia. Catat, nanti saya bahas di kajian selanjutnya. 1, pandai bersyukur dengan nikmat. Bersyukur dengan nikmat. 2, bersabar dengan ujian. 3, bertaubat dengan kesalahan. 1, bersyukur dengan nikmat. 2, bersabar dengan ujian. 3, bertaubat dengan kesalahan. Kalau Bunda sudah menemukan 3 indikator ini, maka Nanda pastikan Bunda bahagia dalam kehidupan. Bersyukur dengan nikmat, bersabar dengan ujian, bertaubat dengan kesalahan. Mudah-mudahan mulai hari ini ya Bunda, kita memulai hari kita, hidup kita dengan bahagia ya. Mulai hidup kita dengan sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita ya. Sesuai dengan janji kita tadi di awal ya. Mudah-mudahan Bunda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan kajian kita yang benar dari Allah, yang salah dari Nanda yang penuh khilaf dan penuh kesalahan. Mudah-mudahan Bunda semua bisa mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala.